Oke, kita mulai ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas tugas dulu. Ada 2 tugas ya kemarin ya. Ya, Pak. Siapa kemarin ada yang belum ngumpulin? Bintang ya? Kenapa Bintang? Lupa. Bintang sama Firda nih. Mana Bintang sama Firda? Kenapa nggak ngumpulin? Dua-duanya lagi. Mana Bintang? Ya Pak, Apa? Ayo. yang kemarin nggak ikut ikut pelajaran yang sakit itu Pak, masih belum Ya. paham Pak. Ya, tuh tanya, kamu gimana? Itu kan resiko. Kalau nggak ikut resiko, tapi bukan jadi alasan. Ya, Iya Pak, bentar, ya. Kamu bisa coba nanya lagi. ke teman kamu, ya. Jangan ini, Ya. jangan jadi alasan. Pokoknya nggak mau nih, ya. Nggak boleh kayak begitu. Iya Pak. Ya, lain kali jangan diulangi lagi. Sama mana Pak. Firda? Firda belum hadir nih. Firda perasaan satu Ini Pak, udah ada Pak. Ada Firda. telat. Udah ada dari tadi Pak. Bukan, kan kamu harusnya ngumpulin, kan ada datanya itu hari apa, hari Rabu. Oh, Ya kan? cuman telat Pak. Lupa. Udah di ini ya, harus punya atensi dong, gitu ya, jangan cuek-cuek aja. Ya, jangan diulangi lagi. Baik, Iya, Pak. kita Maaf, bahas Pak. dulu. Oke, yang pertama nih, Pak. Ya, Ke Minang belum kok. Kalau semisal dikerjainnya hari ini dikirim lagi bisa nggak? ya mau dibahas. udah lain kali aja, kamu jangan ini lagi, nggak ada alasan pokoknya ya. Justru itu ya risiko ya, kalau nggak ikut risiko kamu berarti ya harus tanya ke orang lain yang masuk ya, jangan alasan nggak masuk terus nggak paham, ya tanya itu ya. Jadi kamu harus ada usaha lebih, effort, resikonya begitu ya. Di kehidupan nyata juga sama ya. Kalau di kerja gitu kamu alasan begitu mungkin langsung dipecat. Ya, jangan saya begitu deh, nggak ada alasan ya kayak begitu. Maaf Pak. Ya, buat pelajaran. Oke, tugas 4 dulu. Ya. Ini menampilkan sebenarnya kalau programnya sendiri mirip dengan yang sudah ya, yang cek tipe, cek dir ya. Cuman sekarang kita beda tujuannya. Tujuannya hanya menampilkan jenis file yang berupa direktori. Ya, cuma nampilin doang. Ya. Jadi kalau ls min l kan semua nih, ya semua tipe ditampilkan. Ya, nah, tipe ditampilkan, baik yang direktori, yang file, symbolic link. Nah, sekarang yang ditampilkan hanya yang tipenya direktori. Nah, jadi ada ada evaluasi itu kan, evaluasi ya. Kalau tipenya direktori maka ditampilkan, berarti pakai ls juga sama. Cuman agar yang tampil hanya namanya bukan isinya, maka ditambahkan opsi min D. Ya, jadi ls min ld gitu kan. Kalau pengen formatnya pas ini ya, sesuai contoh kalau misalnya. Tapi kalau misalnya hanya namanya saja ya boleh pakai berarti ls min d, nggak pakai l. Itu boleh juga ya. Kayak gitu. Intinya begitu. Ya. Jadi sekarang untuk programnya
Ya, ini bisa nyontek yang sebelumnya ya, misalnya yang cekdir ya, cekdir mana cekdir. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita copy aja nih. Nah, ya kan? Kan ini tetap sama nih, menampilkan semua yang ada di current directory ya. Jadi ini tetap nih for file in gitu ya. Jadi kita buat listnya adalah daftar file yang ada di current directory ya. Caranya dengan menggunakan pre-ls. Jadi hasilnya itu nanti kita jadikan pengulangan ya. Jadi pengulangnya sebanyak file yang ada di current directory ya. Nah, cuma nanti di sini cukup apa di sini minde doang ya. Nah, kalau minde itu kan maka tampilkan. Jadi di sini isinya adalah ls min ld apa dolar file kan gitu doang nih. Ya simple, sebetulnya lebih simple. Betul nggak begini? Ya, for file in $ls nanti dicek ini tipenya directory atau bukan. Jika directory tampilkan ya, jika tidak gimana ya, lewat aja, nggak ada yang harus dilakukan ya. Kalau sesuai contoh kan nggak ada ya, pokoknya tampilkan hanya yang tipenya directory ya. Jadi for file, nah ini untuk apa for ini ya, untuk membuat list daftar file ya, membuat daftar filenya. Nah, pakai apa? Pakai perintah ls atau pakai bintang kemarin boleh juga ya. Di sini diganti dengan bintang boleh. Ya. Ini boleh juga. For file in bintang sama aja hasilnya. Ya. Cuman kalau ls ingat jangan pakai opsi karena yang kita butuhkan hanya nama. Ya, hanya nama filenya. Ya, jadi for file in bintang, jadi nanti ini bintang ya. Ini akan diganti nih nanti dengan ya daftar file yang ada di current directory ya. Jadi nanti kalau ada nama misalnya dokumen ya, nanti dokumen di pengulangannya akan masuk ke dalam variable file, kemudian dievaluasi di sini. Ini jenisnya directory atau bukan? Kalau directory tampilkan ya. Nah, oke, kita coba ya. Silakan yang mau, kalau yang sama siapa aja nih yang udah benar seperti ini? Atau ada yang beda, nanti coba ya kita kita periksa. Ini namanya ld.s chmod plus x ldir.s chmod plus x ldir ya. Nah, kalau ini kosong ya, kenapa ya? Nggak ada directory ya. Tapi kalau di home, ini kan harusnya ada nih. Oh, ya. Jadi yang tampilkan semua yang directory semua nih. Ya, di semua. Kira-kira gitu ya. Oke, yang sedikit berbeda atau berbeda banyak nggak apa-apa. Siapa? Silakan ditampilkan. Silakan ditampilkan. Ada yang lain programnya? Atau sama seperti itu? Saya ada. Boleh silakan di apa yang beda? Sedikit. Ya. Ayo siapa? Di-share aja layarnya. Halo?
Nggak ada? Sama semua? Pak. Ya nggak apa-apa, coba di-share. Saya pengen tahu. Ya. Silakan siapa? Vido atau siapa? Saya hampir mirip, Pak. Ya nggak apa-apa, Vido coba tampilin, saya pengen tahu. Di-share, Cuma Vido. beda kalau punyanya Bapak bintang, punyanya saya LS. ada tampilan ini. Bedanya di situ doang. Bentar, Pak, ini Ya, coba di-share dong. udah muncul, Pak. Nah, gelap euy. Nggak edit banget, Dok. Diubah aja warnanya, backgroundnya. Oh ya. Lah ya. Min ini Eko. Ini apa? Eko. Oh, pakai O lagi ya. Sebenarnya perlu ya, E-nya nggak perlu, tapi nggak apa-apa. Ini benar juga sih. Ya. Cuman harusnya nggak. Jadi maksudnya mubazir E-nya, ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, benar ya. Yang lain ada lagi? Siapa yang mau? Punya Kamal bagus, Pak. Ya boleh. Mana Kamal? Kamu nih diam-diam aja. Tumben diem ini. Aduh, kena kan. Bentar, Mana, Pak. Mal? Coba di-share. Bentar, Pak. Kamu saya datengin juga nih ke rumah kamu nih. Ampun, Pak. Ayo rumah. Mana tadi itu ya? Bentar. Saya kayak gini, Pak. For file in. Oh sama ini. Tapi bukan nampilin tipenya, ditampilkan apa LS-nya. Ya. LS ya? Iya, kan yang ditampilkan apa namanya nama file bukan kayak kemarin tipenya, bukan. Jadi di situ bukan ini adalah directory, bukan itu. Meskipun sebetulnya secara programnya benar ya, maksudnya logikanya benar. Cuman tidak sesuai dengan soal gitu. Soal pengennya nampilin tuh apa nama filenya gitu. Ya. Oh iya, Pak, iya. Jadi diganti aja, Pak. Jadi kayak punya Bapak gitu, Pak. Iya. Oke, Pak. Harus sesuai, kan ada contohnya tadi, contoh eksekusinya yang diinginkan seperti apa gitu. Kan yang kayak kita nih nanti ya, kalau jadi programmer kan harus sesuai keinginan user. User pengennya nampilnya seperti ini nih, ya kita harus ngikutin programmer dengan kemauan programmer sendiri itu. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, makasih Kamal ya. Iya, Pak. Ya, yang lain ada lagi? Atau sama udah? Ya, saya belum satu-satu nilai satu-satunya belum saya nilai satu-satu. Ya. Ini kita secara umum aja bahas. Nggak ada lagi? Ya, udah idem? Udah, kalau idem. Oke, sekarang nomor berikutnya, tugas 5 nih. Tugas 5. Tugas 5 ini, ya, yang diminta adalah input nilai 3 kali, kemudian dijumlahkan. Nah, jumlahnya nanti ditampilkan, total jumlahnya. Ya. Oke, siapa yang mau di-share? Saya, Pak. Boleh. Ya, Cep.
Jadi ini udah apa gabungan materi ya dari pertemuan 1 sampai 6 kemarin ya. Sampai 4 tuh. Mana? Waduh, banyak amat ini. Itu yang atas buat apaan? A sama dengan 2 gitu. Ini input nilainya mana? Cep. Input nilainya kok nggak ada. Lihat. Begini Pak. Ya udah, ini nggak apa-apa. Tapi nggak ada input nilai ya. Yang diminta kan input nilai. Coba lihat nih, Cep. Coba. Kamu di stop dulu. Aduh Cep. Pak ya. Lihat dulu. Makanya kalau mau bikin apa program, lihat dulu apa soalnya atau keinginan usernya pengen seperti apa. Lihat ya. Nih. Semuanya kayak gitu. Lihat nih, kan ini udah ada contohnya nih, ya. Program nilai ESA, fungsinya menampilkan jumlah nilai yang dimasukkan dari keyboard, ya. Jadi ada input nilai, ya, sebanyak 3 kali. Ada input nilai nih, berarti 8 ini diinput, makanya saya kasih enter nih. Ya, 8 ini saya tebalkan berarti ini diinput, diketik, ya. Oh. Kalau nilai kayak gini nih, ini kan font biasa, artinya tampilan, nggak ada input ya. Ini tampilannya begini, nanti 8-nya kita input, ya. Nilai ke 1 sama dengan input, ketik 8 enter, gitulah maksudnya. Oh, paham. Ya. Jadi nanti kalau UTS model begini harus paham nih, ini maksudnya nilai ke 1-nya tampilan, kemudian 8-nya karena tebal berarti di input, lalu ditekan enter gitu loh. Ya darinnya ya Pak ya. Nah, jadi ini inputnya 3 kali nih. Nilai ke 1 ya 8. Misalnya ini misal input boleh berapa aja, tapi usahakan integer dulu, angka lah ya gitu. Kemudian berikutnya dia minta lagi input kedua, nilai kedua sama dengan kita ketik lagi angkanya. Contohnya di sini 7 enter. Nilai ketiga ya diketik lagi 5 misalnya, tapi terserah ya angkanya boleh berapa aja, enter. Nah setelah input ketiga ya langsung ditampilkan total nilainya berapa, hasil dari penjumlahan 8 ditambah 7 tambah 5 yaitu 20. Berarti ini tampilan nih, nggak ada huruf besar, tampilannya aja ini. Ada yang lain nggak? Yang Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Coba ya Pak. Ya sok, tampilin. Siapa dulu? Saya aja Pak, boleh? Boleh. Nah, kalau tidak benar ini kan sayang nih kalau nggak dikumpulkan, nggak ada nilai jadinya. Ya. Read min P, oke. I sama dengan ya ini $i apa ini? Gimana Pak? $i-nya buat apa? Ini nggak perlu nih ya. Karena bukan increment. Nggak apa-apa, itu dulu nanti aja di ininya. Jadi $i sebenarnya nggak perlu. Jadi cukup yang ini nih 1, 2, 3. Ya. Oh, iya Pak. Ya, ini benar, tapi saya sebenarnya ngarepinnya pakai pengulangan. Ya. Karena kalau gini, kalau nggak pakai pengulangan, kalau misalnya input 1000 nilai ya repot. Jadi 1000 baris dong nanti ya. Tapi ini nggak benar. Ini benar, tapi saya ngarepinnya pakai for karena yang udah diajarin kan pakai for ya. Oke, tapi ini Ya, benar. Ya, kecuali i-nya ini nggak perlu. $i nggak perlu. Ya. Oh, iya $i-nya nggak Pak. perlu.
Ya, oke. Tuh, kan Ya, saya. iya Pak. Kalau nggak salah dulu saya kayak udah dikumpulin tugas teh Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nih, Aduh. tugas 5. Firda kan ya? Iya Nih, Pak. baru 22. Kan harusnya 25 tuh Rian ya, jadi Rian nggak dihitung. Ya. Nih. Nih, Bintang tuh. Ya, nggak ada nih. Terus satu lagi, Rian sama tuh Firda belum ada nih. C kosong. Atau kamu ngumpulin di mana? Dipijar Pak. Ya, bukan di sini lagi, bukan di tempatnya. Wah, berarti di tempat saya kali Pak. Oh iya, jangan di PJK kali. Iya kali. Udah, kayaknya lain kali jangan lupa lagi gitu loh. Ya, sayang. Iya Pak. Oke, yang lain tadi ada yang beda lagi. Saya Pak. Saya Pak. Ya, boleh. Saya Pak. Ya. Belum. Read min P. Ini mah sama. Kok ada for lagi itu ngapain? Udah pakai manual, pakai for lagi. Gimana? Tar dulu. Ini gimana logikanya ini? For I in XPR. Waduh, gimana itu maksudnya? Nah? Ini bener nih kalau dieksekusi. Bener Pak. Hah? Bapak. Bener Pak. Bener Pak. Coba. Ini teh. Kok jadi di downloadnya pindah. Ayo coba Riza. Sebenarnya ini benar ada fornya, cuman yang di dalamnya yang salah. Kalau nanti di di UTS mungkin saya kasih clue ya. Jadi pakainya apa gitu ya. Pakai for, pakai apa gitu ininya. Ya. Banyak amat. Ush. 1 digit aja lah cukup. Ya. Tapi bener ya. Dolar A tambah dolar B tambah dolar C. Oh iya, karena ini sebetulnya kan itu tetap aja memang 1. Jadi percuma sebetulnya ya. Karena kan itu in hasil dari XPR dolar A itu kan cuma 1. Ya. Iya Pak, iya. Daftarnya kan cuma 1, berarti pengumuman cuma 1. Tampilkan dolar I. Bener sih. Iya Pak. Tapi maksudnya agak aneh aja gitu ya. Tapi bener tuh. Ya, secara logikanya bener. Hebat. Out the box ini. Yang lain. Kita buat yang anti mainstream Kak. Pak. Iya, benar. Saya Pak. Coba, siapa? Gigi. Boleh, Gi. Tapi saya nggak kuat buka Google Meet lagi Pak. Sinyal saya agak lemot Pak. Pakai HP boleh Pak? Oh, boleh. Masih banyak kendala itu ya di sinyal ya. Udah saya udah melebihi batas itu Pak. Oh, Minimal jadi lemot Pak. waduh. Berarti harus disubsidi lagi gitu ya? Iya Pak. HP asal jangan meleduk HP-nya. Ya, Pak. Disuntik lagi Pak pakai tanah. Ini belum kelihatan belum Pak? Belum. For apa itu? Nilai sama dengan 1. Nilai kurang dari 4. Terus nilai plus. Kamu itu pengulangan tapi di situ diulang juga 3 kali. Coba lihat eksekusinya. Aduh, ada aja nih logika bocah ini ya. Jadi sebenarnya 1 aja cukup ya Pak?
Ya namanya dikulangi ya 1 dong. Ngapain di 3? Jadi itu jadi 9 kali itu harusnya. Coba di eksekusinya coba. Ini, Pak. Tapi benar ya eksekusinya ya? Benar, Pak. Hah? Coba lihat lagi, coba lihat programnya. Aneh dah. Nilai ke Ntar dulu. Karena ada exit-nya, jadi nggak ini deh. Nggak Iya, ngulang Pak. terus. Kalau saya kasih exit, Oh iya. Iya benar. Jadi percuma nih ngulang terus ya. nanti, Pak. Suaranya percuma berarti. Iya. Iya tapi bener lah. Kalau yang penting kan tujuannya bener ya. Tapi kalau lihat dalamnya, maksudnya ya agak aneh memang. Gak apa-apa ya. Saya ngikutin Ya. tugasnya, Pak. Di tugasnya Ya. itu cuma 3, Tinggal nanti 3, Pak. nanti di ini aja logika kitanya diperbaiki aja. Ya. Oh, iya. Oke. Ya, nanti Ada lagi? Makasih, Pak. Siapa? Ya, makasih sama-sama. Ada lagi nggak yang lain? Ya, boleh. Dido ya? Oh, Fajar. Fajar. Ya. Kan Fido. Oke, mana? For read min P. Masukkan banyaknya input penjumlahan. For apa itu? I sama dengan read-nya 1 ya. Nilai ke $B. A. Terus apa itu? Itu apa itu? Kecil banget. Gak bisa digedein ya? D ya? Apa? C ya? C sama dengan $A gitu ya? Apa sih? C sama dengan $A. apa itu C apa D? Itu D itu, Pak. D. D. Mana? Kok hilang? Nah. D sama dengan $A. Terus apa? C sama dengan C plus $D. Oh gitu ya. Echo total nilai sama dengan $C. Coba eksekusinya gimana? Itu gedein. Pakai Ctrl Shift plus. Ya, udah cukup. Ya, coba. Nilai.sh. Wih, keren. Jadi di mau input. Coba kalau inputnya 5 bisa. Ya. Oke, keren. Ya. Coba lihat lagi programnya. Ini nggak bisa gedein ya? Enggak, yang itu, yang ininya nih. Nggak kelihatan. Fontnya digedein fontnya. Di preference. Ya. Bukan di font and color. Nah, itunya di fontnya. Ya, kasih 16 deh. Sementara 16 nanti dibalikin lagi ya. Coba. Read min P, ya C.
B kurang dari sana. Oke, pinter. Ya, good. Oke, bagus. Bagus itu. Ya. Jadi kalau itu fleksibel ya. Kalau soal sih sebenarnya memang cukup 3 karena kita ya, pengennya sederhana aja. Oke, yang lain ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ya. Oke. Ini versi saya ya. Oke. Kalau versi saya, kan kita udah belajar, oh ya, kita pakai yang sederhana aja, yang pakai list itu ya. For, boleh pakai ini ya. Binbas, for, in, gitu kan ya. Kalau cuma 3 kali nih. Tapi kalau pengen fleksibel, nah tadi pakai yang itu caranya itu. Jadi pakai yang mirip C++ itunya ya, for-nya ya, kalau pengen yang fleksibel. Karena di soal cuma 3 kali ya boleh seperti ini. Ini yang paling sederhana ya. Do. Nah, di sini baru apa? Read. Jadi yang diulang 3 kali itu kan input. Ya, jadi inputnya harus di dalam pengulangan. Ya. Read min P nilai ke min dolar I sama dengan nilai misalnya ya. Nah, kemudian kalau sudah diinput gimana? Dijumlahkan. Gitu kan, nilainya dijumlahkan. Misalnya kita kasih inisialisasi dulu nih. Nilai awal. Total misalnya. Total sama dengan 0 gitu kan, baru di sini dikasih total ya. Total sama dengan total plus nilai, gitu kan? Ya. Gitu ya? Itu harus pakai dolar kan? Kalau biar ini ya pakai dolar. Nah, gitu. Ya. Itu kan ini sebanyak 3 kali nih. Nanti terakhir kalau inputnya selesai baru tampilkan echo. Itu kan? Total nilai sama dengan dolar. Oh, itu ya, simple sebetulnya ya. Jadi ingat tadi logikanya bahwa yang yang diinput itu sebanyak 3 kali adalah input nilai, maka itu harus ada di dalam pengulangan, harus ada di dalam for. Ya, kalau pengen pakai for ya. Tapi kalau tadi ada yang manual ya boleh-boleh aja. Ya, tapi harapannya sih kita gunakan karena kita sudah belajar for. Namanya program itu kan untuk menyederhanakan. Ya, jadi nggak ada lagi yang manual gitu sebetulnya ya. Nah, karena yang diulangi adalah input nilai, maka ini ada di dalam pengulangan nih. Ini. Ya. Itu. Setelah diinput gimana? Logikanya adalah setelah diinput dimasukkan dijumlahkan. Nah, contohnya saya masukkan ke variabelnya total misalnya. Ini variabel boleh apa aja ya. Total sama dengan dolar total plus dolar nilai. Ya. Nah, ini dilakukan 3 kali. Nanti muncul nilai ke 1. Kedua, di pengulangan ketiga nilai ketiga gitu kan ya. Nah, setiap input dijumlahkan, masukkan ke dalam total. Setelah selesai input 3 kali baru tampilkan totalnya. Total nilai sama dengan dolar total hasil dari ini tadi ini. Gitu ya.
Jadi kalau pengen fleksibel pakai yang format C++ boleh. Jadi mau berapa kali nih input nilainya? 5 kali. Jadi itu lebih fleksibel boleh. Ya. Tapi kalau fix bisa seperti ini. Ya, gitu. Oke, kita coba ya. Ini kita save. Nilai.sh. Nah, gitu kan. Nilai ke 1 ya. Bebas ya, 9, 4, 5. Tuh, total nilai sama dengan 18. Itu maksudnya. Ya. Gimana? Jadi sebetulnya di materi udah ada semua nih. Format ini kan udah ada nih di contoh apa? Contoh untuk for kan begini modelnya ya. Tinggal masukkan ini doang nih. Ya. Kalau dicontoh kan cuman echo $i ya. Gitu kan. Echo $i. Ya. Tapi ini pakai read min k. Pakai echo boleh juga. Echo min e gitu kan, nilai ke $i baru read nilai. Boleh juga. Ya, banyak cara ya. Tapi versi saya begini, ini salah satu aja ya, karena tadi banyak caranya ya. Kalau tujuannya benar akan dianggap benar ya, meskipun tadi mungkin kemana-mana dulu ya. Tapi kalau bisa namanya program itu dibuat yang sesederhana mungkin ya. Jangan muter-muter gitu loh maksudnya. Karena nanti kalau muter-muter akan berpengaruh terhadap waktu eksekusi nanti. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Siapa yang ya? Halo? Nggak ada orang ini? Ya, Pak. Ada Pak, ya? ada Pak. Lain kosong kelasnya ini. Diam Mencetnya aja. delay Pak. Ya. Ya tadi yang Fajar ya, jadi boleh aja. Cuman kalau sesuai soal tidak sudah ditentukan 3 kali ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus malah itu. Ya, bagus. Ya. Artinya melebihi ekspektasi gitu ya. Pengennya cuma 3 kali aja, maksudnya fix gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, yang lain ya. Kalau nggak ada, kita masuk materi. Jadi nanti untuk UTS sampai case ya, materi hari ini tentang case ya. Ini udah dicatat programnya ya, buat dipelajari. Silakan. Yang tadi udah ya. Yang tadi udah ya. Hadir belum? Hadir. Dari Bapak. Bentar. Oke. LDIR sebelah kiri, nilai ESA sebelah kanan.
gimana saya? Tadul. Rasanya ada yang terbuka ya. Wah, hangnya. Oh. Lambat sekali Eldir yang Eldir. Berat ya. LD-nya bentar ya, ini berat nih. Mau di cross lagi. Oke. Pak, Ya, itu total sama dengan 0 itu buat apa ya? ini nilai awal. Nilai awal. Ya, buat memastikan aja dimulainya dari 0. Ya, kadang-kadang di bahasa pemrograman tertentu ya, kalau tidak dikasih nilai awal itu ada beberapa yang hasilnya jadi di luar ekspektasi gitu. Ya. Oh, ya, Pak. Kalau kayak begini sampai 100 itu gimana, Pak? Kenapa? Kalau misal pakai punya Pak Dudi ini, kalau pakai apa mau misal 100 input gitu berarti ribet ya, Pak? Ya enggak dong. Ini kan khusus yang fix ini. Kalau 100 input pakai yang tadi Fajar itu. Inputnya berapa kali? Nah, gitu. Ya, Pak. Ya. Pakai yang model yang C++ juga bisa. Ya, for-nya fix gitu, ya nggak usah kasih input. Mau berapa kalinya nggak usah. Langsung di sini bisa aja. Ya. Nih, saya ini dulu nih. Kalau mau fix for berarti kan gini. I sama dengan 1 gitu kan. Ya. I-nya kurang dari 4 atau kurang dari sama dengan 3 boleh. Gitu kan? Ya, baru I. Nah, bisa juga kayak begini. Fix 3 kali juga sama nih. Ya. Sorry, ini salah. Ya benar. Bisa. Ya. Tapi kalau pingin fleksibel nih, berapa kalinya di input. Nah, harus pakai yang ini. Yang atas nggak bisa. Ya.
Jadi selalu perhatikan apa tujuannya ya, contoh eksekusinya pengennya seperti apa tampilannya. Inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, barulah kita yang bikin programnya tuh. Prosesnya mau seperti apa programnya. Oke, udah belum? Udah, Pak. Udah. Kita masuk materi ya. Oke, hari ini materinya adalah seleksi dengan case ya. Kalau sebelumnya menggunakan if ya, sekarang menggunakan case. Cuman case di Shell itu agak sedikit berbeda dengan case-case yang ada di bahasa pemrograman yang lain ya. Oke, bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi di sini ada variabel ya, contoh di sini nilai ya. Case nilai in ya, ini sebenarnya var harusnya ya, case var variabel nih ya, ya mesti variabel sih, nilai juga boleh sebetulnya ya, makanya di sini saya sebutnya nilai ya. Nah nanti nilai ini akan dicocokkan, cocok nggak dengan pola-pola yang ada di dalam case ini ya, ada pola 1, pola 2, pola 3 dan seterusnya. Nah, jika nilai yang ada di sini misalnya cocoknya dengan pola 1, maka perintah yang ada di sini, ini bisa banyak perintahnya, blok perintah, ya, itu akan dieksekusi. Mirip dengan if then gitu ya, if then maka perintah dieksekusi. Nah, ini juga sama. Jika nilai ini cocok dengan yang ada di sini, ya, maka perintah ini dieksekusi. Ya. Tapi jika tidak, nggak cocok nih, maka dia akan turun ke bawah, dicek di bawahnya. Pola 2, cocok nggak? Kalau cocok, dieksekusi. Kalau nggak cocok juga, maka di pola 3. Dan seterusnya sampai selesai. Ya, makanya ini agak saya kasih titik-titik nih, berarti ini boleh banyak. Ya, gitu. Jadi kalau apa namanya nggak ada yang cocok ya, berarti nggak ada yang dieksekusi perintah-perintah ini. Ya, tapi biasanya nanti di case ini kita boleh pakai namanya wildcard ya, pakai tanda bintang, tanda apa lagi ya, tanda tanya, sama pakai mirip dengan yang ada di substitusi file sama file ya, pakai tanda tanya, pakai apa pilihan kurung siku ya, sama pakai bintang. Bintang itu artinya match any karakter, jadi ini polanya berupa karakter nih yang harus diperhatikan ya, polanya berupa karakter, bukan string ya, harus diingat ya. Dan lihat sintaksnya di sini ya, case ya, kemudian ada in ditutup dengan esak, jadi case dibalik ya, seperti if ditutup dengan v, if dibalik ya. Kemudian nanti setelah pola ada kurung biasa, kurung lengkung. Kemudian nanti blok perintah nanti harus diakhiri dengan titik koma 2 kali. Ya, untuk mengakhiri perintah ini. Ya, jadi titik komanya 2 kali. Oke, contoh misalnya ya. Nah, ini polanya ya. Apa wildcard-nya nih? Tanda tanya, kurung siku, ini artinya pilihan. Tanda tanya match 1 karakter,
Ya, ini pilihan karakter, ini match any karakter, ya. Jadi ini cocok dengan sembarang karakter, ya. Nih contoh nih. Saya punya program namanya hari ini. Ya, isinya seperti ini nih, isinya ini. Ya. Nah, sampai sini nih isinya. Ya, yang pertama adalah saya mau mendapatkan perintah date plus persen W itu adalah mendapatkan kode hari, ya. Date, ya. Nanti kita lihat plus persen apa W ya, W. Nah ini, ya. Nih, perhatikan di sini, ya. Yang ini ya. Nah, jadi ini kalau D dikasih plus persen W itu akan menghasilkan kode hari di mana ya 0 dianggap hari Ahad, Sunday. Berarti 1 apa? Senin ya. 0 Ahad, 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, kemudian 6 apa? Sabtu. Ya. Jadi 0 sampai 6. Ya. Nah, ini akan dieksekusi. Jadi berupa kode. Nanti kalau sekarang hari apa sekarang? Jumat. Nah, berarti kodenya harusnya apa? 5 ya. Nah, jadi 5 ini nanti dimasukkan ke dalam variabel namanya kode hari. Ya. Nah, berikutnya kode hari ini nanti dicocokkan. Berarti 5 ini cocoknya dengan yang mana nih polanya? Oh, di sini. Maka tampilkan ya. Hari ini hari Jumat. Itu apa namanya? Logika programnya. Ada yang ditanyakan untuk programnya? Ya. Kita eksekusi dulu ya. Date plus persen W. W-nya W kecil. Sorry. Kok data lagi? Nah, hasilnya 5 tuh. Ya. Sesuai dengan date ini. Ya, kan di sini ada Jumat nih. Nah, Jumat. Jumat itu berarti kodenya 5. Ya. Itu ya. Jadi perintah date diambil harinya aja. Tapi yang diambil adalah kodenya. Pakai apa? Pakai plus persen W. Nah, nanti ini akan menghasilkan angka 5. Ya, menghasilkan angka 5. Kemudian 5 ini dimasukkan ke dalam variabel namanya kode hari. Lalu dicocokkan nih. Nih. Ya, dolar kode hari artinya di sini ini isi dari kode hari itu sama dengan yang mana nih? Cocok dengan yang mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 karena kode hari ada apa? 0 sampai 6. Oh, ternyata isinya 5, berarti sini yang cocok. Maka tampilkan ya, perintah ini ditampilkan echo hari ini hari Jumat. Nah, paham nggak? Halo? No comment? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, dicoba dulu ya. Buat dulu programnya. Ya. Pak, itu setelah date ada spasinya, Pak. Setelah apa? Setelah date itu memang ada spasinya, Pak. Ini. Iya. Yang ini. Iya. Iya. Kan ini istilahnya argumen ya. Plus persen itu argumen. Perintahnya date. Setelah perintah kan selalu ada spasi dulu baru apa nih? Opsi atau argumennya. Ya.
Ini ingat, ini di dalam kutip balik atau pakai dolar ya, boleh ya. Kalau sekarang saya lebih suka pakai dolar kurung ya. Ya, biar kelihatan jelas. Kalau kutip ini kadang-kadang orang suka salah dengan petik tunggal. Ya, Pakai dolar kurung nggak apa-apa, Pak? boleh aja bebas. Ya, pakai dolar kurung aja. Lebih mudah diingat, Pak. Ya. Pak, itu di belakangnya memang apa namanya, Pak? Pakai double Ya, itu, Pak. betul. Itu Jadi kenapa? setelah perintah, kelompok perintah ini, ya, ini harus diakhiri ini. Ini berarti akhir dari si pola ini nih. Ya, gitu. Akhir dari pola ini ya ini. Ya, kalau enggak berarti ini dianggap masih nyambung ke bawah. Gitu. Nanti akan kalau nggak error ya nanti salah ininya, logikanya jadi salah, logika programnya. Ya. Alur programnya jadi salah. Jadi ini boleh aja nih nanti ke bawah nih. Beberapa perintah baru ditutup dengan titik koma 2 kali. Kalau banyak perintah ya. Kali ini kan cuma satu kebetulan nih. Ya, jadi satu baris doang. Kalau banyak baris ya ininya nanti di ujung titik komanya, 2 kalinya di ujung. Ya, kalau titik koma sekali kan pemisah, nggak masalah sekali, tapi itu kalau misalnya ada 3 perintah pengen satu baris, nah dipisahkannya dengan titik koma, tapi di ujungnya diakhiri dengan titik komanya dua kali, gitu. Kalau lebih dari satu perintah ya, atau di enter aja nggak apa-apa, enter. Kalau pengen lebih rapi ya tinggal kasih spasi biar sama gitu. Itu hanya untuk kerapian aja. Oke, saya coba di sini ya. Di ini boleh diganti dengan dolar kurung itu ya. Ini kode hari, biasakan di dalam kutip ya untuk variabel sini ya. Ini biar rapi boleh dikasih gini atau 4 juga boleh ya. Ini untuk biar lebih mudah dibaca aja nih. Beda dengan di Python ya. Nah, Python indentasi untuk blok ya. Nah. Tinggal di save. Apa tadi nama programnya hari ini ya? Hari ini. Boleh pakai SK lah. Biar dibiasain. Oh, hari ini hari Jumat. Ya. Kalau mau simpel lagi, biar nggak banyak-banyak, ya, ngetik echo ininya, boleh dimasukkan ke variabel dulu nih, ya. Jadi nanti ininya cukup sekali di bawah doang nih, ya, boleh. Nanti ini di bawah hari ini hari dolar hari, misalnya gini,
Nanti di sini dimasukin variabel dulu. Ya. Hari, sorry. Ini andunya apa nih? Control Z, nggak mau. Andu. Wah, ada andu ya? Andunya tidak ada. Ya udah. Hari sama dengan Ahad aja deh, jangan minggu ya. Itu ya. Nah, bikin begini boleh. Ya. Nah, gitu. Nah, boleh juga ya begini ya. Jadi disimpan dulu ke dalam variabel nih. Ya, kalau kode harinya 0, maka variabel hari diisi dengan Ahad. Nanti baru dimunculkan hari ini hari $hari berarti hari Ahad. Gitu ya. Oke, ini kita save. Intinya sama, cuman kan jadi lebih simpel ya. Bikin echo-nya cukup sekali gitu. Tuh, sama aja ya. Cuman niatnya lebih enak. Ya, boleh seperti ini ya. Masukkan dulu ke variabel, baru tampilkan nih isi variabelnya. Ya. Boleh dimodifikasi. Oke, udah belum? Halo? Sedikit lagi. Pak. Belum. Kalau mau yang lama nggak hilang ya dibikin ini aja, di copy ya. Jadi hari 2 lah gitu ya. Hari ini 2.sa nah, misalnya ya. Biar kita tahu bahwa oh bisa dua versi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, polanya berupa karakter. Ya, bukan string nih. Ya, bukan string tapi karakter, harus diingat. Jadi ini nggak cocok nih kalau misalnya di sini itu berupa string nih, ya. Banyak karakter gitu, berarti ini jangan pakai case, mendingan pakai if. Kalau di di cell.
Ya. Pak, Ya, ini kok pas dieksekusi jadi hari ini SH, jadi hari ini hari keluarnya itu bukan hari ini kayak hari. jadi kan yang terima Kak kan ada misalkan hari ini SH 5 kodenya. Nah, pas date terus hari Minggu misalkan gitu, Pak. Tar dulu, saya masih bingung maunya gimana. Coba. Di-share. Maunya gimana? Dulu, Pak. Di share ya, Pak. Ya. Yang ini, Pak. Programnya. Nah, pas di itu, Pak, pas dieksekusi hasilnya tuh kayak gini, Pak. Hari ini hari ini. Coba yang editnya digedein, saya nggak kelihatan nih. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya. Kecil juga. Fontnya yang gedein. Ya, pada harinya kurang underscore itu. Dikit. Kok kalinya? Itunya dicek, di-uncheck, di fontnya di-uncheck, fontnya, uncheck. Nah, itu dibikin yang atas, ya. Kasih, ya. 16 deh, ya cukup. Ya, kode harinya tuh nggak ada underscore. Mana? Yang case dolar kode hari. Sensitif, oi. Case. Yang di case. Baris nomor 3. Lain. Underscore, ya. Nah, mantap. Spasinya hapus, ya. Ah, iya, Pak. Baru. Sensitif, paham. Pak. Sorry. Ya, kurang satu karakter ya beda. Oh, iya, Pak. Nah, Ya. Yang lain, ada lagi? beres semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Kita lanjut kalau begitu. Saya share lagi. Nah, contoh yang lain ya. Contoh yang lain nih. Ini nama programnya CType. Ya, boleh pakai .sa boleh. Ya. Jadi pertama ya, minta input nih, ketik satu karakter. Ya, minta input. Ya. Ketik satu karakter. Nah, nanti dia akan nunggu. Ya, kita mengetikkan boleh apa aja nih. Boleh A kecil ya, boleh A besar, atau boleh angka 4, 5, atau tanda baca ya, persen, ampersand, bintang dan sebagainya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam variabel char. Ya. Nah, variabel char berikutnya ini akan dicocokkan nih. Ya, pakai pilihan ya, kurung siku ini ya. Ya. Ini 0-9 ya. Ini sama saja dengan saya tulis, cuman kan akan lebih panjang ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebetulnya sama dengan saya tulis gini. Nah, ini bisa dipersingkat nulisnya dengan menjadi seperti ini, 0-9 ya. Tapi sama maksudnya dengan yang sebelah sini. Jadi kita tulis ini kan pilihan. Jika ya variabel char ini isinya 0 atau 1 gitu kan, atau 2 atau 3 dan seterusnya sampai 9,
ya, maka nanti apa perintahnya? Maka tampilkan $char adalah angka. Itu, ya. Kemudian berikutnya, ya, kalau masuk ke sini pilihannya, ya, pilihannya adalah A min Z kecil, ya, huruf A kecil sampai Z kecil. Berarti ini sama aja dengan saya tulis begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, cuman kan kepanjangan nih. Kalau saya tulis satu persatu, nah boleh disingkat menjadi seperti ini, A min Z. Ya, gitu. Demikian pula untuk yang besar. Ya, ini juga sama nih, sama saja dengan A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini sama nih. Ya, itu. Ya, ini sama. Nah, nanti kalau misalnya di sini nggak cocok, ya, bukan angka ternyata. Misalnya saya mengetikkannya apa? Misalnya tanda tanya, ya, atau saya mengetikkannya dolar gitu ya. Berarti di sini nggak cocok juga. Di sini nggak cocok juga. Nah, maka akan match dengan yang ini, artinya match satu karakter. Jadi kalau yang di atas nggak ada yang cocok, harusnya cocok di sini. Ya, maka nanti muncul karakter khusus tampilannya. Ya. Tapi kalau misalkan saya ngetiknya lebih dari satu karakter, nah ini kan nggak akan kena di sini karena ini match-nya cuma satu karakter. Maka akan match di tanda asterisk ini. Asterisk itu artinya match any karakter, berapapun karakternya. Makanya biasanya si asterisk ini itu disimpan di paling belakang, paling bawah. Biasanya untuk mencegat. Kalau di atas ini nggak ada yang cocok, ini, maka pasti akan kena di yang sini. Karena ini artinya match any karakter. Ya. Berarti sudah dipastikan kalau di sini tidak kena, berarti pasti lebih dari satu karakter ngetiknya. Makanya di sini ditampilkan ketikan satu karakter saja. Itu. Ya. Kan mintanya sebenarnya satu karakter. Siapa tahu kita ngetiknya lebih dari satu karakter, maka akan dicegatnya oleh ini. Ya, oleh si asterisk ini. Karena asterisk itu akan match any karakter. Berapapun karakternya pasti akan kena oleh si asterisk, oleh bintang ini. Ya. Nah, di sini kenapa ada sini? Ada else equals sama dengan C harus begini. Jadi kalau di kode ASCII kan ada urutan ya. Ya, jadi urutannya biasanya angka dulu, huruf kecil dulu, baru huruf besar. Ya. Nah, di Ubuntu kadang-kadang ya itu defaultnya nggak urut. Makanya nanti ini akan jadi salah nih kalau ini nggak dibikin seperti ini, else equals-nya istilahnya, ya. Else equals-nya nggak didefinisikan ke C, ini nanti akan jadi salah, ya. Nah, nanti kita coba aja, ini jangan dipakai dulu, ya. Kita buat dulu sampai sini, ya. Ini kita copy, ya. Kita masukkan ke sini. Itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jangan dicoba dulu. Read min P, ketik satu karakter, nanti dimasukkan ke variabel char,
lalu fiber chart nanti dicocokkan dengan pola yang ada di bawah ini. Ya. Nah, mana yang cocok? Apakah cocok dengan angka, dengan huruf kecil, huruf besar, atau karakter khusus, atau yang ini, kalau ngetiknya lebih dari satu karakter. Ya, kita simpan. Ini namanya ctipe.sh. chmod plus x c, ya. Nah gitu ya, ketik satu karakter misalnya. Saya ketik misalnya huruf A kecil nih. Nah, A huruf kecil, benar ya. Saya ketik lagi A besar sekarang. Benar. Ya kalau benar nggak apa-apa ya, takutnya ada yang salah soalnya kalau nggak pakai else collate. Oke. Nah, kalau ini benar nih. Ya, kemudian else coba echo. Oh, kosong ya. Oke ya, tapi ini kalau nggak ada error nggak usah pakai else collate ya, kalau nggak ada error ya. Nah, sekarang kalau misalnya angka, nah benar ya, benar. Sekarang saya tulis 2 karakter, nah ketikan 1 karakter saja. Nah, ini kebetulan benar nih, jadi nggak perlu pakai else collate nih, ya. Di slot tertentu itu kalau nggak pakai else collate sama dengan C itu nantinya salah, ada yang salah ya. Oh ini kayaknya nggak ada nih, ya. Oke, dicoba dulu ya. Maaf Pak, mau tanya LC Collect itu buat apa Pak? Ya tadi urutan dalam ASCII ya, agar ngurut. Jadi urutannya nanti angka dulu, huruf kecil baru besar ya. Tapi ini kelihatannya aman nih, jadi nggak perlu pakai LC Collect, nggak perlu ya. Nanti tapi dicoba aja, kalau misalnya kita ngetik sesuatu ternyata salah, harusnya huruf besar jadi huruf kecil atau huruf kecil jadi huruf besar dianggapnya ya, berarti tadi LC Collect-nya harus di set ya. Kalau nggak ada yang salah ya nggak usah berarti ya.
Sudah Pak, lanjut. Itu. Yang lain. Ya, Lanjut, yang Mas. lain. Belum, sabar. Bentar. Ya Pak. Udah? Ya, Pak. Oke. Kita lanjut lagi contohnya ya. Ini contoh-contoh aja nih. Berikutnya. Nah ini, contoh lain. Ya. Ini untuk mengucapkan salam atau greeting ya. Greeting, salam. Nah, jadi ini diambil dari perintah D plus persen H nih. Apa nih? Untuk ngapain nih? Plus persen H, ada yang tahu? Jam. Jamnya, nah, ngambil jam. Ya, jadi jamnya pasti berupa angka ya. Coba kita cek dulu nih. Monday. Ya, H besar ya. H besar. Nah, H besar itu berarti jam nanti dapatnya 00 sampai 23 nih. 00, 01, 02 dan seterusnya sampai 23 terakhir. Ya. Bukan kayak I besar. Kalau I besar kan 01 sampai 12 ya, pakai AMPM kalau dia. Kalau ini 24 jam ya. Bentuknya 24 jam formatnya. Oke. Nah, kemudian dimasukkan ke variabel hour. Ya. Baru ini dicocokkan nih. Ya, misalnya sekarang jamnya jam berapa nih? Nah, berarti nanti keluarnya 09 ya. Dapatnya 09. 09 dicocokkan. Nah, ini ada format seperti ini nih. Ya, maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Nol tanda tanya, maksudnya apa nih? Nol tanda tanya. Menanyakan Ya, tanda tanya kan mewakili apa? Satu Karakter khusus Pak. Karakter khusus. karakter, bukan karakter khusus di sini, karakter. Itu Oh, kan karakter. khusus. Satu karakter ya, bukan satu karakter. Tanda tanya itu. Karakter khusus kan tadi karena di itunya ya, di apa namanya? Di programnya ini. Itu ya. Jadi sebetulnya itu mewakili satu karakter. Ingat ya. Nah, kan yang diambil adalah angka misalnya 09 ya. Kan nggak mungkin jam itu ada karakter khusus, nggak mungkin ada huruf juga, pasti angka. Iya Pak. Artinya ini nanti ya, kalau jamnya antara 01 sampai dengan 09 itu kan ya, jadi ini 0 tanda tanya itu bisa, tanda tanyanya kan berarti antara berapa, sama dengan begini nih. Nah gitu ya, berarti bisa 00
01, 02, 03 sampai 09. Berarti kalau jamnya jam 00 sampai jam 9 pagi, nah ini match-nya di sini nih, yang 0 tanda tanya. Ya. Gitu. Ini sama kalau pengen dipanjangin begini, kalau dipanjangin 00, 01, 02, 03 sampai 09. Ya. Nah, ini tanda ini artinya atau. Ya. Ini artinya atau, nah ini apa maksudnya nih? Ini artinya apa? Nanti 10, 11. Ya. Jadi ini artinya kalau jamnya jam 00 sampai jam 11, maka nanti masuknya kemana? Nah, munculnya adalah tampilkan good morning. Nah, ya. Katakanlah good morning itu sampai jam 11 siang itu masih good morning misalnya. Ya. Kemudian ini artinya apa? Berarti jam 12 sampai jam 5 sore. 12. Ya. Ya. Ya, jam 5 sore. Nah, nanti tampilkan good afternoon. Ya. Di luar itu berarti masuk ke malam. Nah, tampilkan greetingnya adalah good evening. Selamat malam. Ya, jangan good night ya. Kalau good night itu kalau orang mau tidur baru bilang good night. Ya, tapi good evening. Nah, ini boleh pakai bintang, tapi boleh juga pakai begini. Ya. Kalau modelnya begini gimana jadinya nih? Ada yang tahu? Nulisnya gimana jadinya? Berarti 1 gimana? 1 berapa? 8 Oke, 18 sampai 19 19. sampai 9 Nah, ini ya. Nah, atau dua kurung siku siku 0 sampai 3 03 0 sampai 3 3. Oke. Nah, boleh begini. 4 gak masuk Pak. Kan masuknya ke 00. Oh ya. 100. Oh ya Pak. Masuknya ke sini nih, yang ini atas. Ya. Oke, jadi ini kembali nih 1, 2, 7. Gitu ya. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi kenapa dibikin begini? Ini biar simpel aja. Boleh begini nih, boleh. Ya. Untuk yang ini ya. 0 tanda tanya. Ya, jadi 00 sampai 09. Ya, ini juga sebetulnya boleh pakai 2 tanda tanya. Ya, bisa nih. Ya, boleh. Ya, meskipun nggak sampai 9, tapi kan namanya jam pasti terakhirnya 23. Ya, tapi biar lebih pasti boleh pakai gini. Atau boleh pakai, karena ini istilahnya selebihnya. Nah, kan selebihnya. Otherwise ya, kalau di Pascal itu otherwise nih. Ini pakai asterisk boleh. Ya. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba. Jadi harusnya sekarang keluarnya adalah good morning ya, harusnya ya. Oke, ya, ini boleh ganti dengan dolar. Nah, gitu ya. Kita save. Salam.sa.
chmod plus x salam.sk. Good morning. Gitu ya. Oke, coba dulu. Mana udah? Belum? Belum, Pak. Silakan ya, sambil kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Udah, Pak. Ada yang tanyakan? Punya saya good evening, Pak. Ya lihat jamnya bener nggak? Dicek jamnya. Jangan jamnya ngaco. Jangan-jangan PC Anda jamnya tidak pas. Iya. Setting jamnya coba dicek. Coba date dulu, date-nya jam berapa di situ? 9.45. 9.45. Iya. Tapi good. Ada yang salah berarti program, coba lihat.
Boleh di-share. Ini ban Pak Dudi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Long plus hour sama dengan dolarnya kurang tuh. Dolar hour sama dengan dolar. Hour. Jadi itu bukan ini. Hournya berupa string nanti. Hour sama dengan dolar dalam kurung. Date-nya dalam dolar. Nah, gitu, dolar. Nah, kurang. Sini. Ya. Kan itu harus substitusi perintah itu. Nah, benar. Atur nuhun. Ya. Pantes. Biasa suka kurang-kurang dikit. Oke, yang lain? Aman, Pak. Aman. Kalau aman ya udah. Ya. Jadi kembali lagi UTS-nya. Nah, kebetulan ini UTS-nya juga kayaknya akan nabrak jam sholat nih ya. Karena mulainya saya ingin jangan jam 9 jam berapa? 9.10 ya. Tapi tambahin lagi 9.20 ya. Karena kan yang Linux itu sampai 9.10. Ya. Linux sampai 9.10. Kemudian nah, selnya nanti 9.20 sampai jam 12. Berarti kan 90 menit ya kalau sel ya. Sel itu 90 menit. Nah, berarti pas tuh ya. Dapat perpanjangan 10 menit ya sampai jam 12. Kemudian nanti lanjut yang Python tuh jam 13 sampai 15.10 ya, silakan nanti diatur aja ya yang agak-agak nabrak waktu sholatnya ya. Satu mapel berapa soal, Pak? Kalau yang kayaknya sama ya. Jadi Linux gini, Linux itu kalau Linux ya, mungkin dicatat aja. Linux kemungkinan nih nggak jauh-jauh dari PG-nya 20, kemudian istilahnya jawaban pendek ya, itu 5 untuk Linux fundamental. Ya. Nah, untuk Shell itu juga mirip. Ya, tapi saya masih pertimbangkan nih antara 10 atau 20 untuk PG-nya ya. Karena kan waktunya lebih pendek nih kalau Shell ya. Plus kemungkinan 1 soal buat program. Ya. Jadi nanti masuknya ke IC. Ya, kalau IC itu nanti diperiksanya manual. Jadi nggak ada jawaban benar, nggak ada. Oh, mungkin PG-nya 10 aja kali buat programnya. Iya, nanti makanya saya pertimbangkan ya, kemungkinan begitu ya. Karena waktunya juga pendek dan mungkin 1 soal aja cukup kayaknya ya untuk programnya. Ya, programnya nggak rumit kok, program sederhana aja. Kayak yang biasa tugas lah. Ya, jadi nggak panjang-panjang. Kemudian untuk Python kemungkinan belum ada program. Ya. Jadi PG antara 20 sampai 25. Ya. PG semua tuh, Pak? PG semua. Oh ya. Karena belum ada program, belum ada if. Kalau Shell kan udah sampai case, jadi udah bisa bikin program. Ya, input outputnya udah ada.
Nah, jadi kalau Python belum nyampe ke situ, jadi susah mau bikin program, belum bisa. Nah, jadi PG semua untuk Python ya. Antara 20 sampai 25 ya soalnya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Udah bang, nggak ada. Ya, cukup kita akhiri dengan baca hamdalah. Ada yang itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak, Gigi katanya mau nanya. Oh ya, silakan. Itu Itu Pak Mahmud. Pak. Tahu aja Mal. Pak Hasan mau nanya. Halo teman-teman, Halo. untuk UTS hari Senin mau kan ada yang siang ya, mau dilanjutin pagi aja gimana sampai jam 12. Jadi kan pengantar sistem komputer sampai jam 10 tuh ya, terus dilanjut sampai jam 12 untuk yang pengantar jaringan, gimana daripada siang-siang, kayak enak banget kayaknya. Iya nggak apa-apa Pak. Ya Pak. Kita saya atur jamnya ya. Ikut yang lain aja Pak. Ya. Itu aja. Oh gitu, ntar saya atur jamnya biar nggak siang, jadi pas dimulai. Jadi setelah ngerjain pengantar sistem komputer bisa langsung ngerjain itu. Ada jeda lah 10 menit atau 15 menit ya. Ya Pak. Iya Pak. Oke. Oke sip. Mohon Pak D. Yo, sama-sama. Ayo Gi. Oke, nanya Gi. Itu Pak. Kalau yang tadi kan yang pemrograman shell itu nanti ada soal yang bikin program itu ya Pak. Ya, Itu nanti berarti kita bikinnya di Gedit terus ngumpulin itu apa gimana Pak? di copy paste aja ke ininya, ke jawabannya. Oh gitu. Ya, di copy paste. Ya, 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 ya Pak. ya. Jadi bukan filenya dikumpulin, bukan, di copy paste aja. Ya, tetap dicoba dulu. Kalau udah fix, udah yakin benar, nah di copy paste. Kalau yang di VirtualBox, ya, VirtualBox inget nih, tar dulu. Takut nggak bisa copy paste, nanti di sini di device-nya, ya, di device. Nah, di sini nih. Nah, ini harus di ini dulu nih. Nah, dikasih di directional, ya. Untuk share sama drag and drop-nya nih. Ya. Kalau di disable nanti kita nggak bisa ngopi ke virtual, dari virtual juga nggak bisa di copy ke host. Ya. Ini di sini dulu ya, di directional dulu nih, biar bisa copy paste. Ya. Kalau yang pakai VirtualBox, ya. Oke. Ya. Ini ya, dikasih directional dulu nih. Ya. Nah. Oke, gitu aja. Monggo. Nggak ada tugas hari ini Pak. Nggak ada. Kuis nanti belum saya ini, tapi saya usahakan Sabtu udah tersedia ya, nanti dicek aja. Iya. Ya. Kalau Sabtu nggak ada, berarti nggak ada kuis lagi lah. Siap Pak. Berarti pemrograman shell materi UTS-nya sampai hari ini, yang hari ini kan Pak? Iya, sampai case. Oh iya Pak. Ya, makasih Pak, izinlah Pak. Waalaikumsalam. Izinlah Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Syukron Pak, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Pak, izin lab. Yuk. Ya.